Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun kita berada. Kita mengucap syukur buat hari ini. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dan kasih-Nya. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Sekalipun kita di tempat masing-masing pagi ini, tapi kita boleh bersama-sama menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengatakan ucapan syukur kita. Kita mau menaikkan pujian kita di hadapan-Nya.
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami menaikkan pujian mazmur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, amin Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan, sembah Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah, kami tinggikan Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hidup. Kami sembah Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Bapa, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami sembah. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan ya Tuhan, inilah yang ku renungkan, amin. Setiap waktu nyanyian pujian
dengar, mari kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan, kami sembah Tuhan, tinggikan namamu ya Bapa, kami sembah Tuhan Yesus, tinggikan namamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk setiap anugerah kasih dan berkat pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap Tuhan kesehatan boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman. Tuhan pimpin kami untuk kami boleh sungguh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mendapat lawatan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sungguh dilayakkan akan setiap pujian penyembahan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami mau menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita. Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang pertama. Satu Korintus pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya membaca dalam nama Tuhan Kristus, bunyi firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam perbuatan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pelayanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 8, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memegangkan kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan fokus kepada ayat yang ke-5, dikatakan demikian, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sudah perhatikan dengan baik di sini, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Saudara, kita bersama-sama memahami bahwa ketika kita berbicara tentang kehidupan, maka kehidupan apa dan siapapun itu tidak bisa terpisah dari sumbernya. Kemarin kita sudah diskusikan ya tentang ini. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan yang tidak bisa terpisah dari sumber, maka saudara, betapa pentingnya, betapa kita perlunya untuk senantiasa memelihara hubungan, memelihara relasi dengan Tuhan kita. Apapun situasi kondisinya, dimanapun saya dan saudara berada. Tapi bagaimana kita melihat kebenaran ini dan kita boleh mewujud nyatakan dalam kehidupan kita, yaitu terus melekat, terus
bersama dengan sumbernya. Saudara, ketika kita berbicara tentang ciptaan dan sumbernya, kita juga diingatkan satu prinsip bahwa dari manapun saya dan saudara atau sesuatu berasal, sebetulnya itu yang menentukan komponen dari mana ia dibuat. Nah, saudara, memang kalau secara harafiah dalam pengertian kita, ya, kita dibentuk atau kita berasal dari orang tua atau dari ibu yang begitu, ya. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Saudara, maka kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, prinsip-prinsip apa ya, adat ya, budaya itu juga selaras dengan apa yang kita renungkan. Ya kan? Kalau kita berbicara tentang budaya kan biasanya kalau orang mau atau orang sebagai bahan pertimbangan untuk mencari pasangan hidup atau jodoh kan selalu dibilang bibit, bebet, bobot. Ya, bibit, ya, bebet, bobot. Bibit yang saya mengutamakan. Ya kan? Bibit. Bibit berarti apa? Keturunan siapa? Keturunan siapa dia? Itu penting. Karena apa? Keturunan dari siapa itu menentukan dia. Benihnya kan? Dengan kata lain sebenarnya dari mana dia berasal ya? Itu keadaannya. Menjadi bahagiannya. Nah, demikian juga kalau kita berbicara tentang kehidupan kita. Potensi yang saya dan saudara miliki tentu sekali lagi sangat dipengaruhi tentang keberadaan. Ya, tentang sekali lagi keberadaan sumber kita. Jadi kehidupan kita, potensi kita ditentukan oleh dari mana kita dibuat. Saudara, maka kalau kita berbicara tentang kebenaran ini, saya dan saudara semakin menyadari betapa saya dan saudara istimewa di satu sisi. Yang kedua, betapa saya dan saudara harus senantiasa tinggal di dalam apa? Di dalam pokok anggur. Atau di dalam sumber. Di dalam Tuhan Allah. Saudara-saudara, ketika menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Dari siapa? Dari dia. Di dalam siapa? Di dalam dia. Di dalam dia yang adalah sumber saya dan saudara. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang prinsip kebenaran ini, itu berarti kita diingatkan bagaimana saya dan saudara terus-menerus membangun hubungan dengan sumber. Saudara, ada statement begini, sangat menarik, saudara. Saudara, sumber kita siapa? Tuhan Allah. Di mana kita kemarin bisa hidup? Ketika kita melekat pada sumber. Saudara, bayangkan kalau ada orang, ada manusia tidak tertarik kepada Tuhan Allah. Tidak tertarik ketika diajak menghadap Tuhan Allah. Tidak tertarik kalau diajak untuk terus memperlengkapi diri supaya intim dengan Tuhan Allah. Sebetulnya bagaimana? Perhatikan logikanya. Tuhan Allah adalah sumber kita. Kehidupan kita semua berasal dari Tuhan Allah. Pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak senang dekat dengan Tuhan Allah, berbagai upaya dilakukan, tidak senang dekat dengan Tuhan Allah. Apa artinya? Berarti orang itu nggak mau hidup. Betul kan? Seyogianya semestinya saya dan saudara itu harus pengen ketemu. Kenapa? Ini sumbernya.
Tapi kalau engkau menghindari, engkau tidak mau bertemu dengan Tuhan Allah, berarti engkau pengen mati. Karena kita hanya bisa hidup di mana? Ketika kita ada dalam bersama saudara sumbernya. Maka saudara, biarlah kita menjadi pribadi yang sangat sangat merindukan kehadiran atau relasi yang dekat dengan sumber kita, yaitu Tuhan Allah. Saudara, kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepada sumber kita, itu Tuhan Allah. Sepenuhnya bergantung kepada Dia. Karena saya dan saudara tidak bisa menentukan kehidupan kita sendiri. Semua bergantung kepada Tuhan Allah. Itu makanya mari kita jadi pemburu-pemburu Tuhan yang terus haus, yang terus ingin ada bersama dengan sumber kita. Saudara, maka apapun tantangannya, saudara, mari tetap merindukan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan boleh senantiasa yang menolong kita. Saudara, ada satu kalimat saya akan bacakan demikian. Jika Anda memutuskan bahwa Anda tidak membutuhkan Allah, Anda juga telah memutuskan untuk tidak pernah menjadi segala yang mungkin Anda capai. Artinya, potensi saya dan saudara bisa diwujud nyatakan hanya ketika saya dan saudara dekat dengan sumbernya. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, ku mengasihimu. Karena lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Tuhan tolong kami, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Tuhan, kami sungguh rindu dekat dengan Engkau. Kami sungguh rindu diam dalam hadirat-Mu. Kami sungguh rindu semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Kami mengerti dengan jelas kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan, semakin hari kami semakin dekat Engkau. Tolong kami. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Tuhan, ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Kami rindu semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau, mengerti dengan jelas setiap kehendak-Mu, arahan dan bimbingan-Mu. Tuhan, kami sungguh rindu terus hidup dalam hadirat-Mu. Kami sungguh rindu, kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Dan kami rindu ya Bapa, kami boleh mengajak teman-teman kami yang lain, jemaat Tuhan, untuk mereka juga memiliki kerinduan yang sama. Rindu akan hadirat Tuhan, rindu akan Engkau Tuhan. Dan kami sungguh pagi ini kami semakin menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa hidup. Kehidupan kami betul sepenuhnya bergantung pada sumber, yaitu Engkau Tuhan. Kami menyadari di luar Engkau kami mati. Tuhan, pimpin kami
Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami. Supaya kehidupan kami Tuhan boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu, yang layak, yang kudus. Tuhan kami rindu Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan seluruh setiap jemaat Tuhan. Karena itu yang Tuhan nantikan Tuhan dari kami Tuhan. Tuhan terima kasih itu firman-Mu pagi ini. Terima kasih. Bapa di surga, kami juga mau berdoa pagi ini bersama-sama. Kami menyatukan hati, kami mau berdoa untuk setiap orang tua kami. Kami sungguh rindu Tuhan, orang-orang tua kami juga mengalami satu kerinduan yang besar akan hadirat Tuhan. Sekalipun Tuhan semakin mereka sudah usia senja, Tuhan Kau tolong. Supaya kerinduan semakin besar. Mereka mengalami lawatan-Mu. Mereka mengalami tuntunan-Mu. Mereka mengalami Tuhan hadirat Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk para usinda kami. Tuhan sapalah mereka satu persatu. Tuhan Kau yang mengenal mereka satu persatu. Bahkan jauh lebih daripada kami. Bahkan daripada saudara-saudara kami mengenal diri sendiri. Kami Tuhan rindu. Tuhan Kau sungguh yang senantiasa menolong untuk setiap kami. Untuk kami boleh sungguh menyadari kebenaran ini. Kami membutuhkan Engkau. Di luar itu kami Tuhan tidak bisa apapun. Kami tidak bisa hidup. Tuhan terima kasih. Setiap anugerah dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap para usinda kami. Kiranya Engkau juga yang senantiasa memberkati mereka perlindungannya. Dan Tuhan biarkanlah Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan belajar untuk hidup benar di hadapan-Mu. Hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan. Untuk orang-orang tua kami. Yang mungkin memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan anak-anaknya. Sekalipun pada masa tua. Tapi mereka tetap bisa hidup sendiri. Dan mungkin anak-anaknya kurang memperhatikan. Tuhan tolonglah. Berikan kekuatan, iman, keteguhan, dan kesabaran. Supaya keluarga-keluarga seperti ini juga boleh sungguh senantiasa mendapatkan anugerah pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk banyak-banyak hal Tuhan. Orang-orang yang Tuhan belum sungguh-sungguh dalam mengikut Engkau. Kiranya Tuhan Kau sungguh yang menolong. Supaya masa-masa kami yang saat-saat terakhir ini kami tidak lewatkan begitu saja. Kami rindu taat akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami rindu taat akan setiap kehendak-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami. Dan setiap orang-orang yang di tempat ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bersama-sama pagi ini. Kami mau menyerahkan bersama-sama untuk orang-orang tua kami yang secara fisik sudah mengalami kelemahan fisik. Mereka yang sakit. Mereka yang mengalami keluhan-keluhan Tuhan. Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada mereka semuanya. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan kiranya Engkau juga yang senantiasa memampukan setiap orang. Kami boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupannya. Berkati ya Bapa. Kami juga mau serahkan buat setiap orang-orang tua kami. Akhirnya orang-orang tua kami boleh menggunakan waktu-waktu yang sesaat ini dengan sungguh-sungguh. Yaitu Tuhan. Mereka sungguh-sungguh Tuhan datang kepada Engkau. Tuhan berkatilah mereka. Kehidupan mereka. Tuhan berkatilah. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk setiap anak-anak muda. Supaya kami belajar untuk menghormati orang tua kami. Kami belajar untuk menghormati mereka yang lebih tua. Kami belajar untuk menghormati setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membimbing kami semua. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Termulialah Engkau. Kami berdoa memberkati semua usinda kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di pagi hari ini, sepanjang hari besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkarya hari ini. Kiranya hari ini kita boleh melakukan segala tindakan aktivitas kita dengan sukacita. Saudara, ingat apa yang disampaikan oleh renungan pagi hari ini menyangkut relasi kita dengan sumber kita. Dikatakan, jika kita memutuskan bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan Allah, kita juga telah memutuskan untuk tidak pernah menjadi segala yang mungkin kita atau saya dan saudara bisa capai. Kiranya kita boleh mengerti kebenaran hari ini dan kiranya Roh Kudus yang menyempurnakannya bagi kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.